Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tatin Sofianti, Kepala Sekolah Kober Darul Huda. Saat ini akan berbagi tentang pengalaman bagaimana menjadi sekolah penggerak angkatan 2 di akhir tahun ajaran dengan judul Skoper Batik Ciamis Manis. Sekolah penggerak berbagi praktik cara implementasi manajemen inovasi satuan. Nah, sebelum menjadi sekolah penggerak, tentunya ada beberapa hal yang dianggap bahwa kita itu belum belum melakukan hal yang maksimal. Di antaranya, pada muatan kurikulum, itu kurikulum yang dimiliki masih bersifat general. Artinya kita masih cenderung copy paste ya dari, kurikulum yang ada. Nah, kemudian kurikulum juga disusun belum berdasarkan karakteristik lingkungan satuan pendidikan dan, peserta didik. Nah, dari, aspek pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu minimnya kegiatan peningkatan dan pengembangan litas pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya masih, belum terfasilitasinya peningkatan kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, untuk pelibatan orang tua sebelum menjadi sekolah penggerak, jadi di sini orang tua belum dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ah, Kemudian dalam proses pembelajaran juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan tentunya juga belum memanfaatkan APE kearifan lokal yang begitu kaya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini terkait dengan kemitraan. Nah, untuk kemitraan ini sekolah belum bekerja sama dengan UMKM ya, dan belum optimal memanfaatkan sarana pembelajaran di lingkungan. Misalnya ada kebun, ada sawah, ternak, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran sebelum menjadi sekolah penggerak, kegiatan pembelajarannya belum memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Artinya, misalnya kita masih terpaku kepada majalah, misalnya ya. Kemudian, perencanaan pembelajaran belum disusun sesuai kearifan lokal. Jadi, kita masih menganut pada tema-tema yang general yang ada contoh sebelumnya. Jadi belum mengidentifikasi bagaimana tema-tema ini menjadi lebih bermakna. Kemudian pelaksanaan asesmen juga belum dilaksanakan secara rutin. Nah, itu pengalaman sebelum menjadi sekolah penggerak. Nah, sekarang bagaimana setelah setahun menjadi sekolah penggerak? Tentunya banyak sekali perubahan yang luar biasa setelah menjadi sekolah penggerak. Di antaranya ada peningkatan sumber daya manusia. Di antaranya melalui pelaksanaan pelatihan komite pembelajaran, ada IHT, kemudian melaksanakan pelatihan mandiri di PMM, melaksanakan workshop di komunitas belajar, dan mengikuti pelatihan-pelatihan lain di dinas pendidikan maupun organisasi mitra. Karena sekarang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan, webinar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perencanaan berbasis data. Nah, eee, satuan pendidikan telah memanfaatkan rapot pendidikan, artinya kita sudah mengunduh ya rapot pendidikan, lembar, PBD-nya, kemudian sudah menganalisis permasalahan apa sih, sampai ke akar masalahnya diidentifikasi, kemudian disusun ke dalam penyelesaian masalahnya, solusinya ke dalam prioritas perencanaan. Dalam penyusunan KOSP juga dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan guru, orang tua, komite, penilik, dan juga pemerintahan setempat.
Untuk digitalisasi sekolah. Nah, di sini Satuan PAUD telah memanfaatkan IT dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang sebelumnya jarang menggunakan internet, kemudian tidak pernah memanfaatkan proyektor, kemudian laptop dan lain sebagainya. Sekarang guru sudah terbiasa memanfaatkan gitu. Kemudian sudah mampu memanfaatkan PMM. Beberapa memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, tetapi memang untuk ke aksi nyata sepertinya masih belum semuanya menyelesaikan. Nah, kemudian juga sudah memanfaatkan akun Belajar ID karena ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian dalam pembelajaran paradigma baru selama menjadi sekolah penggerak ini proses pembelajarannya dilaksanakan selain di dalam kelas juga ada outing kelas. Kemudian sudah memanfaatkan Luspad yang berada di lingkungan sekitar, kemudian melaksanakan P5 tuh. Nah, untuk praktik baik implementasi P5-nya kita mengambil tema yang terbaru itu kita semua bersaudara dengan topik Ramadan Berkah. Di antaranya kegiatan-kegiatan ini kita dapat melihatnya di YouTube. Nanti kita akan sampaikan atau kita akan tonton bersama-sama kegiatan praktik baik ini di akhir tayangan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan inilah ada pemberian santunan, berbagi takjil, mengemas tajil, praktik sholat, kolase masjid, dan tadarus. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Project P5 pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian sebentar. Nah, ini kita memiliki sekolah. Bagaimana sih impian sekolahnya Kobar Darul Huda itu sebagai sekolah impian? Bagaimana sih cita-citanya? Nah, jadi kami membagi ke dalam 4 kategori. Di antaranya nih cita-citanya, harapan terbesar, visinya nanti ke depannya untuk peserta didik. Peserta didikku adalah peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, peserta didik yang merasa senang dalam mengembangkan kecerdasannya melalui Merdeka Belajar, kemudian peserta didik yang memiliki rekaman perkembangan sesuai dengan usianya. Kemudian guru hebat. Guru hebat itu mampu bekerja sama dalam mendampingi anak, mampu belajar bersama dalam mengembangkan perencanaan, proses, evaluasi pembelajaran, mampu memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan mampu menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM sampai aksi nyata. Nah, bagaimana sih kepala sekolah yang dirindukan? Nah, kepala satuan itu diharapkan memfasilitasi guru untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Kemudian melaksanakan pengembangan sumber daya satuan pendidikan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Nah, kemudian menggali inovasi berbasis kearifan lokal, kemudian melaksanakan belajar bersama di komunitas belajar satuan maupun di luar satuan. Kemudian berkolaborasi bersama orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Ini diharapkan mampu melaksanakan hubungan pembinaan dan kemitraan dengan komite, orang tua, masyarakat, instansi lain, organisasi mitra, dan juga pemerintah. Nah, kemudian setelah memiliki impian gitu, kemudian
kami mengidentifikasi apa sih sebenarnya kekuatan dan kelemahan lembaga kami. Nah, dari, beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya diidentifikasi, maka kami, mengambil beberapa hal, kami memiliki kekuatan yaitu memiliki sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, kemudian peserta didik berasal dari lingkungan sekitar dan tidak ada satuan PAUD lain di sekitarnya, kemudian kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD dan terbukanya pemanfaatan lahan seperti sawah, kebun, kolam, ternak sebagai sumber belajar. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Kober Darul Huda. Sedangkan kelemahan yang kami identifikasi adalah masih perlunya peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian sedikitnya angka kelahiran ini mengakibatkan sedikit pula jumlah partisipasi usia PAUD dari 0 sampai 6 tahun. Lalu belum optimalnya pelaksanaan kelas keorangtuaan dan belum optimal dalam kegiatan pemberdayaan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Nah, itu. Nah, dari sana maka kami memiliki target perubahan apa sih yang diinginkan, yang diharapkan terjadi untuk perbaikan selanjutnya di Kober Darul Huda. Yaitu kami menentukan 3 fokus utama. Yang pertama, optimalisasi komunitas belajar. Jadi diharapkan kita dapat menyelesaikan topik PMM sampai aksi nyata minimal dalam 6 bulan ke depan kita bisa menyelesaikannya. Kemudian berbagi praktik baik dengan sekolah imbas maupun dengan sesama guru yang ada di satuan. Kemudian diskusi perbaikan modul ajar dan asesmen. Fokus target perubahan yang kedua pada pelaksanaan kelas orang tua, di mana kita akan berfokus mengundang orang tua sebagai narasumber kegiatan. Kemudian melaksanakan kelas orang tua secara terjadwal dengan materi yang bervariasi tentunya. Yang ketiga, bekerja sama dengan Posyandu dalam kegiatan perekaman DDTK karena ini sangat penting sekali untuk rekam jejak perkembangan anak. Fokus target selanjutnya pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Di antaranya dalam melaksanakan penataan lingkungan kelas Merdeka Belajar. Lalu mempersiapkan APE yang bersumber dari lingkungan sekitar sehingga menarik untuk digunakan dan bermanfaat saat kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan pendekatan saintifik atau pendekatan project based learning. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman, kemudian refleksi, harapan, kemudian sekolah impian dan praktik baik, dan semuanya bisa dilihat di channel YouTube kami, yaitu di Sekolah Anak Merdeka maupun di fanpage Facebook, yaitu Kober Darul Huda. Di sana kegiatannya sudah dimanfaatkan ya, digitalisasi sekolahnya. Kemudian untuk asesmen direkam juga di Google Drive. Terima kasih, saya Tatin Sopianti. Untuk sebagai penyemangat, maka sekolah penggerak berani melakukan perubahan yang besar, berkarya menciptakan generasi unggul dan bergerak menuju impian bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.